Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Yesika Dewanti. Saya Rega Yulandari. Kita dari Fakultas Ekonomi Reguler C kelas 608. Ingin memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu kita mereview dari masa Orde Lama sampai masa pandemi saat ini. Iya. Nah, perkembangan perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dituntut untuk mampu menghidupi negaranya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan mulai masa pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal sebagai zaman Orde Lama, kemudian mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan zaman Orde Baru, hingga zaman reformasi yang mengalami perubahan besar-besaran dalam aspek ekonomi. Nah, Nita, di masa ini juga periode kekuasaannya di Indonesia itu ada Orde Lama, Orde Baru, transisi, dan reformasi ya. Jadi di semua itu kan memiliki ciri-ciri khasnya masing-masing, yang pada akhirnya juga membawa dampak yang berbeda-beda di satu-satunya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Yuk kita bahas satu-satu perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini dipimpin oleh Soekarno. Pada masa Soekarno ini tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia. Padahal saat itu di awal kemerdekaan Indonesia membutuhkan fondasi yang kuat dalam pilar ekonomi. Sikap Soekarno ini yang akhirnya menjadi kekacauan ekonomi di Indonesia. Soekarno cenderung mengabaikan permasalahan mengenai bidang ekonomi. Masyarakat pada Orde Lama ini justru malah menurun. Nah, kan itu menurun kan ya? Itu pada masa itu karena apa sih menurun? Iya, pada masa Orde Lama itu menurun karena masyarakatnya tidak sejahtera dalam bidang. Pada masa Orde Lama ini tingkat inflasi cukup tinggi, yakni mencapai 300%. Makin menggoncang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang dan pasar modal, juga terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya pada tahun 1996. Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan pasang surut pasar modal Indonesia pada zaman Orde Lama. Nah, di sini pada masa ini juga usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi di Indonesia itu ada program pinjaman nasional, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, terus konferensi ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti contoh kayak produksi, distribusi makanan, masalah sandang, serta status dengan administrasi perkebunan. Kemudian yang keempat itu pembentukan pada Badan Perancang Ekonomi. Nah, pada masa ini hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Kandas. Kayak siapa? Nah, itu sorry guys. Yang pertama itu situasi politik yang disabotase, terutama dari kelompok-kelompok yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional. Yang kedua, yaitu pertarungan kekuasaan antara elit politik di tingkat nasional yang tidak memberikan kesepakatan kepada Soekarno untuk teguh menjalankan kebijakan tersebut. Gitu ta? Iya. Walaupun berkali-kali mengalami kegagalan nih Presiden Soekarno ini menekankan bahwa ekonomi akan berhasil dengan dukungan masyarakat dalam usaha memasifkan dukungan rakyat tentang Trisakti ya, kayak seperti berdikari di bidang ekonomi, terus berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Soeharto. Soeharto mempunyai slogan yaitu politik sebagai panglima berubah menjadi ekonomi sebagai panglima. Karena pada masa ini pembangunan ekonomi merupakan keutamaannya. Buktinya, kebijakan Soeharto berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Kepemimpinan Soeharto juga berbanding terbalik dengan kepemimpinan Soekarno. Jika kebijakan Soekarno cenderung menutup diri dari negara barat, Soeharto malah berusaha menarik modal dari negara-negara barat itu. Nah, perekonomian pada masa Soeharto juga ditandai dengan adanya perbaikan di berbagai sektor.
awal pemerintahan Orde Baru ini dihadapkan pada kehancuran ekonomi. Maka awal pemerintahan Orde Baru ini juga bisa dikatakan sebagai titik balik perekonomian Indonesia. Pemerintah pada masa ini berusaha keras untuk mengubah perekonomian Indonesia yang terpuruk. Segala macam upaya dilakukan mulai dari menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Keberhasilannya menstabilkan inflasi berdampak pada stabilitas politik saat itu. Maka kemudian berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin. Nah, sejak masa itu Indonesia mulai menata kehidupan ekonominya secara lebih terarah kan, dan fokus terhadap prioritas pembangunan, sehingga dibentuk Repelita. Nah, Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun ya teman-teman. Nah itu, nah ini oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, pada masa transisi ini dipimpin oleh Habibie yang disebut sebagai pemerintahan reformasi. Namun ternyata pemerintahannya baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN. Semakin banyak kerusuhan dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Nah, di sini ada beberapa kondisi perekonomian Indonesia pada masa transisi tersebut, yaitu yang pertama krisis keuangan Asia, yaitu di mana posisi mata uang Indonesia itu tidak stabil. Yang kedua, yaitu pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Yang ketiga, yaitu nilai rupiah semakin merosot hingga meminta bantuan pada IMF, ya kan? Yang terakhir, yaitu kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia terus merosot sehingga nilai rupiah terus melemah, guys. Iya, jadi pada masa transisi itu ya gitulah, banyak kondisi yang buruk, ya kan? Ya, pokoknya perekonomiannya sama kayak yang Orde Lama Orde Baru. Jadi oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat yaitu pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Gus Dur. Nah, keadaan ekonomi di Indonesia ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah ke perbaikan. Di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Nah, hubungan pemerintahan di bawah pemimpin Abdul Rahman Wahid dengan IMF juga kurang stabil atau kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, menerapkan otonomi daerah atau kebebasan daerah untuk pinjaman uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. Pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur ini, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi. Antara lain, masalah KKN, pemulihan ekonomi, dan juga kinerja BUMN, mempertahankan kurs rupiah. Malah, Presiden terlibat skandal yang menjatuhkan kredibilitas di masyarakat. Akibatnya, kedudukannya diganti oleh Presiden Megawati. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi, belum ada gebrakan dalam pemberantasan korupsi. Padahal, keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya ini tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Tadi kan kita sudah membahas tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, transisi, dan juga pada masa reformasi. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai keadaan perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, di sini Indonesia dihadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi diakibatkan dari pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi di Indonesia nampak memprihatinkan. Ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi tahun 1930. Nah, kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan, bahkan
perdagangan internasional. Nah, di sini di Indonesia sendiri berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasinya karena kondisi yang tidak mungkin. Nah, pada pandemi COVID-19 ini ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penumpang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dan yang kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Yang ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga berhenti. Nah, gejolak ekonomi akibat COVID-19 ini menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sehingga 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Nah, dampak di sini juga ada beberapa sih ya, Kak. Ya. Kayak seperti pendidikan, Ya. jadi tidak berjalan kan, kasihan kan anak-anak. Ya, masih online kan. Iya, terus pengangguran yang bertambah di Indonesia ya kan, yang baru PHK. lulus PHK. Pokoknya banyak deh dampaknya ke Iya. seluruh semua. Iya, gitu. Terus gak bisa kemana-mana juga kan. Iya, kerja Yang harus juga dibatas-batasin. Mau ketemu pacar susah kan, mau ketemu teman, Iya bener. mau kumpul-kumpul yang biasanya kumpul itu mah susah. Iya bener. Bukan gara-gara pandemi sih, tapi ya. Nah, itu saja dari kami. Pembahasan tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Sampai masa saat ini pandemi COVID-19. Iya, Saya Rega Wulandari. saya Benedetta Yesika Dewati. Mohon pamit. Apa ya? Jangan lupa di like Komen. and subscribe. Ya, biar kita besok bisa bikin video lagi.